Saya Vita Nurlaili akan menyampaikan sebuah materi tentang distorsi pasar Islam. Distorsi pasar adalah gangguan dalam mekanisme pasar karena masalah pada permintaan atau penawaran, seperti struktur pasar yang kurang sempurna, eksternalitas, dan barang publik. Dalam ekonomi Islam, distorsi pasar lebih ditekankan pada nilai moral yang berakar dari ajaran Al-Quran dan hadis untuk mengatur perilaku para pelaku ekonomi. Dasar hukumnya terdapat dalam Surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dengan kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dasar hukum lainnya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dari Muaz bin Jabal. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak berkhianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila memberi tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Selanjutnya adalah rekayasa permintaan dan penawaran. Dalam rekayasa permintaan dan penawaran terdapat tiga aspek, yaitu bai najasi, ihtikar, dan talaki ruban. Bai najasi adalah praktik menciptakan permintaan palsu untuk menaikkan harga dari harga pasar yang sebenarnya. Ihtikar adalah praktik menahan atau tidak menjual bahan makanan sambil menunggu kenaikan harga, dalam kata lain menimbun barang. Dan yang ketiga adalah talaki ruban, adalah praktik mencegat pedagang desa yang membawa barang dagangan sebelum tiba di pasar. Selanjutnya ada tadlis atau penipuan. Dalam ekonomi, kondisi ideal terjadi saat penjual dan pembeli memiliki informasi yang setara. Dalam ekonomi Islam, kecurangan terjadi jika ada ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak yang bertransaksi, melanggar prinsip kesukarelaan yang menekankan pentingnya kesetaraan informasi untuk transaksi yang adil dan jujur. Untuk menghindari penipuan, maka masing-masing pihak harus mengetahui dan mempelajari strategi pihak lain. Ini disebut dengan game teori. Di antaranya, yang pertama adalah dominan strategi. Adalah strategi dalam teori permainan di mana sebuah opsi selalu memberikan hasil yang lebih tinggi bagi seorang pemain dibandingkan opsi lainnya. Tidak peduli apa yang dipilih oleh lawan. Dengan strategi ini, pemain akan selalu memilih pilihan yang memberikan hasil terbaik tanpa memperhatikan pihak lawan. Yang kedua adalah nas equilibrium, adalah kondisi di mana setiap pemain dalam permainan memilih strategi terbaiknya dengan asumsi bahwa pemain lainnya tidak akan mengubah pilihannya. Dalam nas equilibrium, tidak ada pemain yang ingin mengubah strateginya karena perubahan itu tidak akan memberikan hasil yang lebih baik bagi mereka dibandingkan dengan strategi yang sudah dipilih. Dan yang ketiga adalah mix strategi, adalah strategi di mana pemain membuat pilihan secara acak dari opsi yang tersedia. Dengan mempertimbangkan probabilitas atau peluang yang terjadi dalam strategi ini, pemain tidak memilih satu opsi secara konsisten, melainkan menggunakan distribusi peluang untuk memilih berbagai opsi dalam permainan. Ini menciptakan ketidakpastian dan membuat lawan sulit untuk memprediksi pilihan pemain. Tadlis sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu tadlis dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika penjual menyediakan jumlah barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada pembeli. Tadlis dalam kualitas terjadi ketika penjual menawarkan atau menjual barang dengan kualitas yang lebih rendah dari yang dijanjikan atau yang diharapkan oleh pembeli. Berikutnya adalah tadlis dalam harga. Terjadi ketika penjual menetapkan harga yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya atau dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.
Dan yang terakhir adalah tadlis dalam waktu penyerahan. Terjadi ketika penjual atau pemasok tidak memenuhi waktu atau tenggat waktu yang telah disepakati oleh pengiriman barang atau layanan. Selanjutnya ada taghrir atau gharar. Gharar adalah istilah dalam konteks fikih muamalah yang merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau risiko yang signifikan dalam suatu transaksi. Dalam jual beli, gharar terjadi ketika ada ketidakjelasan atau ketidakpastian tentang suatu elemen dalam transaksi yang dapat mempengaruhi hasil atau konsekuensi akhir dari transaksi tersebut. Gharar dalam transaksi atau akad merupakan ketidakpastian atau kejelasan dalam hal-hal seperti barang yang diperdagangkan, kemampuan penjual untuk menyediakan barang, penjualan yang melibatkan penipuan, dan kontrak yang tidak jelas. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidakadilan, kerugian, dan perselisihan di antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Taghrir sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu taghrir dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Taghrir dalam kuantitas terjadi ketika adanya manipulasi atau kecurangan terhadap jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Taghrir dalam kualitas terjadi ketika adanya manipulasi terhadap kualitas barang yang diperdagangkan. Taghrir dalam harga terjadi ketika adanya manipulasi atau penipuan terhadap harga barang atau jasa yang ditawarkan, dan taghrir dalam waktu penyerahan terjadi ketika adanya manipulasi atau penundaan dalam waktu penyerahan barang atau jasa yang telah disepakati sebelumnya. Mungkin cukup sekian materi distorsi pasar Islam dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.